Ada banyak faktor yang membuat mungkin sebagian orang takut atau berpikir dua kali untuk membeli mobil dalam kondisi bekas. Salah satu diantaranya adalah karena saat membeli mobil bekas, Anda tidak bisa langsung mengetahui ada kerusakan apa yang tidak kasat mata di mobil tersebut. Apalagi ketika mobil yang Anda akan beli itu ada kerusakan di bagian transmisinya. Bahkan untuk memperbaiki transmisi tersebut, Anda mungkin harus mengeluarkan uang yang tidak sedikit, bahkan mungkin bisa lebih mahal dari harga mobil yang Anda beli. Untuk itu, kali ini kami memberikan berbagai tips untuk mendeteksi kerusakan pada transmisi mobil. Saya Hermas Effendi Prabowo dari Warner Matic, bengkel spesialis transmisi Matic. Kami berdiri sejak 2014 akhir. Sekarang kami sudah berkembang, ada di Bintaro, di Depok, di Bekasi, dan satu lagi di Semarang. Selain Warner Matic, kita juga ngembangin untuk divisi kelistrikan sama computerized ya. Mobilnya macam-macam ya, mulai dari yang umum Toyota, terus Suzuki, Mitsubishi, mobil-mobil Jepang ya, mobil Eropa seperti Mercedes, mobil BMW, terus Audi juga ada, Jaguar juga ya, terus kalau mobil Korea ada Hyundai, terus Kia ya, mobil Amerika yang sering Ford, terus Chevrolet ya. Kalau jenis mobilnya mulai dari SUV, sedan maupun mobil minibus ya. Transmisinya mulai dari yang konvensional ya, automatic konvensional yang orang menyebutnya juga dengan step AT ya, terus juga CVT, terus beberapa kali juga ada masuk yang dual clutch transmission. Ketika orang Matic-nya masalah gitu ya, orang datang ke sini atau dia by phone, terus dia tanya ya. Nah, langkah yang kita lakukan biasanya kita observasi dulu, kita lakukan pengecekan yang umum, misalnya apakah olinya cukup, ataukah ada kebocoran atau tidak. Setelah itu kita lakukan pengecekan sistemnya, apakah sistemnya ada gangguan atau tidak. Terus setelah itu juga kita lakukan pengecekan fungsi, jadi kita tes jalan. Apakah perpindahannya normal enggak, apakah saat tuas dipindah pertama itu ada gangguan enggak, apakah saat akselerasi itu masalah atau enggak, deselerasinya masalah atau enggak, terus kemudian buat nanjak seperti apa, atau ketika turun seperti apa, perubahan giginya gitu ya. Nah, terus setelah itu kita lakukan analisa. Nah, begitu sudah kita analisa, nanti kita sampaikan ke customer, calon customer itu bahwa mobil ini punya masalah ini gitu ya, sesuai yang kita temukan dalam observasi dan diagnosa itu. Nah, setelah itu baru kita sampaikan estimasi biayanya. Nah, kita biasanya memberikan estimasi di awal supaya tidak ribut di belakang gitu ya. Jadi kalau ada estimasi di awal berkisar misalnya perbaikan antara sekian sampai sekian. Kalau memang orangnya kemudian deal, ya baru kita kerjakan. Nah, kerjakan nanti biasanya ada yang DP, ada yang nanti belakangan setelah mobilnya jadi. Nah, nanti termin waktunya ditentukan, misalnya 4 hari, 5 hari, atau 1 minggu, tergantung tipe transmisi dan jenis mobil. Nah, setelah selesai, itu nanti kita lakukan QC. Setelah QC, kita juga lakukan scan dan riset ulang atau learning ya. Beberapa kasus mungkin perlu program ulang gitu ya. Nah, setelah itu mobil fix kita nyatakan sudah oke, baru kita kasih ke customer. Matic apapun bisa dibetulkan, tetapi apakah budgetnya itu masuk atau tidak? Nah, tantangannya di situ. Nah, misalnya kayak taruhlah misalnya Livina ya atau Juke, itu tergolong transmisi yang memang agak susah ya. Kenapa susahnya? Karena biayanya cenderung besar, sementara itu kan bukan mobil mewah gitu. Nah, sehingga tarik ulurnya sering di sana. Secara teknologi sendiri kayak transmisi Livina atau Juke juga relatif high tech ya. Kenapa? Karena dia tidak murni CVT, tetapi dia CVT yang dipadukan dengan AT. Nah, AT-nya itu dalam bentuk gigi bantu atau auxiliary gearset itu yang berfungsi mendukung rasio dari transmisi itu. Nah, karena dua sistem bekerja
dua sistem yang berbeda bekerja dalam satu unit, sehingga kemungkinan terjadi miss itu menjadi peluangnya besar. Nah, sehingga kita sering temu misalnya transmisi Juk atau Livina kalau jalan suka endut-endutan gitu. Nah, salah satu contoh itu. Terus yang lain lagi misalnya kayak Mazda yang Skyactiv ya, itu juga pilihan spare partnya agak sulit ya, sehingga memang perbaikannya menjadi terkesan sulit, padahal sebetulnya kesulitannya pada spare part itu. Secara umum ya, sebetulnya tidak terlalu susah untuk mengetahui cara itu. Pertama misalnya gini, pada saat kita mulai start mobil ya, ada indikator yang aneh nggak sih gitu ya. Karena kalau muncul indikator yang aneh biasanya itu secara otomatis dia akan muncul, apakah dari cek engine-nya yang nyala atau ada indikator transmisinya yang terganggu. Nah itu langkah awal. Kalau mungkin itu sudah oke, pada saat kita pindah tuas transmisi ada yang aneh nggak gitu kan. Pada saat kita dari P ke R itu smooth nggak sih gitu ya, atau kasar misalnya, atau dari R ke D ke N itu misalnya kasar nggak, N ke D kasar atau enggak. Nah ketika muncul yang kasar itu tentu kita perlu curiga bahwa itu pasti ada sesuatu yang nggak wajar. Terus juga sebelum kita jalan kita mesti identifikasi apakah ada kebocoran oli atau enggak. Karena ada kebocoran oli mengindikasikan bahwa ada sesuatu yang tidak wajar di situ. Kalau bocor terus kemudian sampai olinya kurang kan bisa timbul masalah gitu. Nah karena itu kualitas oli dan kebocoran oli juga mesti dicek. Terus juga yang penting juga pada saat kita mulai start jalan, apakah ketika tuas kita geser itu ada respon atau tidak gitu ya. Responnya wajar atau tidak. Wajar dalam arti biasanya respon kayak gitu kan 1 sampai 1,5 detik. Kalau kemudian kok 3 detik, 2 detik dia baru merespon, atau bahkan sampai 5 detik, 10 detik, ya pasti ada sesuatu yang masalah. Begitu juga ke posisi D atau R, sama juga. Terus ketika jalan kita lepas rem, terus kita mulai injek gas pelan-pelan, apakah mobil bisa berjalan dengan smooth atau enggak. Kalau tiba-tiba kita lepas rem, kita gas, terus dia langsung loncat, berarti juga ada sesuatu yang enggak wajar. Terus pada saat mulai jalan kecepatan bertambah, kalau untuk CVT misalnya perubahan kecepatannya itu normal enggak, atau mungkin kita sudah ngegas terlalu RPM-nya agak tinggi tapi kok mobil enggak mau jalan normal misalnya, itu juga masalah karena rasionya jadi tidak tercipta dengan baik. Nah kalau yang AT misalnya pindah 1 ke 2 dia kerasa ada perpindahan enggak, dia kerasa mengayun atau malah justru menghentak kasar atau malah justru tertahan. Nah itu juga indikasi ada masalah. Itu juga kita lihat sampai ke gigi tertinggi misalnya sampai ke 4. Terus juga fungsi overdrive, dia bisa bekerja baik enggak ketika kecepatan di atas 60 terus coba overdrive kita nyalakan, dia mau merespon dengan turun gigi atau enggak. Kalau dia merespon berarti dia masih baik. Begitu pula untuk CVT, ketika kita gas kenceng di RPM 2000-3000 misalnya, apakah dia bisa lari sampai di atas 100? Kalau enggak ya berarti dia ada masalah juga gitu kan. Nah juga penting juga memperhatikan suara-suara dari dalam transmisi, apakah ada suara yang tidak wajar, apakah itu bentuknya meraung ya, ataukah mendengung, ataukah bunyi seperti logam beradu misalnya. Itu semua indikasi-indikasi yang harus kita perhatikan. Sekian dulu tips dari kami, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat, dan jangan lupa klik like jika Anda suka dengan video ini, sampaikan kalau ada pertanyaan di kolom komentar, serta jangan lupa subscribe channel YouTube Cinta Mobil TV dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video-video kami yang terbaru. Jangan lupa juga kunjungi website kami di www.cintamobil.com. Di sana Anda bisa menemukan berbagai pilihan mobil baru maupun bekas. Anda bisa menjual mobil kesayangan Anda untuk membeli mobil yang baru. Tidak hanya itu, Anda bisa membaca review mobil terbaru, berita hingga tips dan trik seputar mobil. Terima kasih sudah menyaksikan, sampai jumpa di video berikutnya.